Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ervio Salsabila, NPM A1 021 098, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, kelas 1C. Dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Kristiawan, MPD. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang aliran-aliran filsafat. Yuk disimak. Yang pertama yaitu idealisme. Idealisme merupakan aliran yang meyakini bahwa kenyataan atau realitas terdiri dari jiwa dan ide-ide. Kata idealisme berasal dari kata idea yang artinya sesuatu yang hadir dalam jiwa. Aliran ini menjadi awal yang penting bagi perkembangan cara berpikir manusia. Pemikiran dasar aliran ini pun ternyata pernah dipaparkan oleh Plato. Menurutnya, realitas yang paling dasar adalah sebuah ide, sedangkan realitas yang dapat dilihat oleh manusia adalah bayangan dari ide tersebut. Selanjutnya yang kedua, aliran perennialisme. Berasal dari kata perennial yang dapat diartikan abadi, kekal atau fana atau tiada akhir. Perennialisme berarti segala sesuatu yang ada sepanjang sejarah. Aliran filsafat perennial berpegangan pada nilai-nilai atau norma-norma yang bersifat abadi. Dengan demikian, perennialisme dianggap suatu aliran yang ingin kembali atau mundur kepada nilai-nilai masa lampau, dengan maksud mengembalikan keyakinan akan nilai-nilai asasi manusia masa silam untuk menghadapi problem kehidupan manusia saat sekarang dan bahkan sampai kapanpun dan dimanapun. Ketiga yaitu aliran esensialisme. Filsafat esensialisme didasari oleh pemikiran filsafat, idealisme Plato dan realisme Aristoteles. Aliran filsafat esensialisme muncul pada zaman Renaissance, merupakan perpaduan ide filsafat idealisme objektif di satu sisi dan realisme objektif di sisi lainnya. Perbedaan utama ialah dalam memberikan dasar berpijak pada pendidikan yang penuh fleksibilitas, di mana serba terbuka untuk perubahan. Setelah tidak ada ketertarikan dengan doktrin tertentu. Aliran filsafat esensialisme pertama kali muncul sebagai reaksi atas simbolisme mutlak dan dogmatisme abad pertengahan. Filsafat ini menginginkan agar manusia kembali kepada kebudayaan lama, karena kebudayaan lama telah banyak melakukan kebaikan untuk manusia, termasuk dalam pendidikan yang harus berpijak pada nilai-nilai yang memiliki kejelasan dan tahan lama, yang memberikan kestabilan dan nilai-nilai terpilih yang mempunyai tata yang jelas. Selanjutnya yang keempat ada aliran progresivisme. Dapat diartikan secara umum sebagai aliran yang menginginkan kemajuan secara cepat. Progresivisme disebut juga instrumentalisme karena aliran ini beranggapan bahwa kemampuan intelijensi manusia sebagai alat untuk hidup untuk mengembangkan kepribadian manusia. Filsafat progresivisme dalam pendidikan adalah suatu aliran yang menekankan bahwa pendidikan bukanlah sekedar pemberian sekumpulan pengetahuan kepada subjek didik, tetapi hendaklah berisi aktivitas-aktivitas yang mengarah pada pelatihan kemampuan berpikir mereka. Dengan demikian, mereka dapat berpikir secara sistematis melalui cara-cara ilmiah seperti memberikan analisis, pertimbangan, dan perbuatan kesimpulan, menuju pemilihan alternatif yang paling memungkinkan untuk pemecahan masalah yang dihadapi. Ciri-ciri filsafat progresivisme adalah 1. Progresivisme berakar pada pragmatisme. 2. Sasaran pendidikan ialah meningkatkan kecerdasan praktis, kompetensi dalam rangka efektivitas pemecahan masalah yang disajikan melalui pengalaman. Ketiga, nilai bersifat relatif, terutama nilai duniawi, menjelajah aktif, evolusioner, dan konsekuensi perilaku. Yang terakhir yaitu aliran filsafat pragmatisme. Pragmatisme adalah suatu aliran modern yang mengajarkan bahwa yang benar apa yang membuktikan dirinya sebagai benar dengan penerataan akibat-akibatnya yang bermanfaat sebagai praktis. Aliran ini tersedia menerima apa saja asalkan praktis, pengalaman pribadi, mistik semua bisa diterima sebagai kebenaran dan dasar tindakan asal membawa akibat yang praktis, yang bermanfaat. Dengan demikian, dasar pragmatis adalah manfaat bagi hidup praktis. Aliran ini memandang realitas sebagai sesuatu yang secara tetap mengalami perubahan terus-menerus. Pragmatis adalah suatu aliran yang lebih mementingkan orientasi kepada pandangan anti-prosentris, berpusat kepada manusia, kemampuan kreativitas, dan pertumbuhan manusia ke arah hal-hal yang bersifat praktis.
kemampuan kecerdasan dan individual, serta perbuatan dalam masyarakat. Di Amerika Serikat, tokoh aliran pragmatisme adalah William James dan John Dewey. Di Inggris ada F.C. Schiller dan James mengatakan bahwa kebenaran tiada yang mutlak, yang berlaku umum, yang bersifat tetap, yang berdiri sendiri, dan terlepas dari segala akal yang mengenal. Baiklah teman-teman, itulah penjelasan di video saya tentang aliran-aliran filsafat. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.